Jadi pertama tujuannya memperpanjang batang kayu, lalu menggabungkan beberapa batang kayu. Lalu kenapa sih pada kayu itu, pada sambungan itu terjadi perlemahan ya? Kenapa terjadi perlemahan? Karena ada pengurangan luas penapang, lalu ada penyimpangan arah serat, dan terakhir terbatasnya luas sambungan. Jadi ketika sambungan terjadi, maka si kayu itu pada sambungan itu akan terjadi perlemahan ya. Oke, lalu nah, sementara sambungan yang terjadi ada dua jenis. Yang pertama adalah satu irisan, bentukannya seperti ini. Lalu yang kedua adalah dua irisan. Bedanya kalau satu irisan, dia kayunya ketika kayu utama dan kayu yang akan disambungnya hanya terdiri dari sama-sama satu kayu. Nah, namun tetapi apabila yang kayu utamanya adalah satu kayu lalu disambung dengan dua jenis kayu, nah maka ini kita sebut dengan sambungan dua irisan. Oke, next. Nah, di sini ada penelitian. Jadi si Racer tahun 95 melakukan pengujian beberapa macam alat sambung. Di sini ada beberapa pengujian. Yang pertama ada menggunakan lem, lalu ada cincin belah, lalu ada kokot bulldog, dowel, baut, paku, dan lain sebagainya. Nah, ternyata di sini memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Sini kita lihat yang paling itu apa ya namanya? Sini ada baut kita lihat di sini F itu adalah gaya yang terjadi, lalu MM itu adalah pergeseran yang terjadi. Jadi ketika bebannya dia semakin tinggi, maka dia pergeseran yang terjadi kita lihat berdasarkan dengan grafik ini nih. Jadi ada mulai dari A, lem, lalu ada cincin belah, kot bulldog, sampai dengan paku. Oke, next. Ini adalah plus minusnya menggunakan lem, paku, dan lain sebagainya. Lalu saya percepat. Nah, paku itu bentukannya yang dimaksud di sini adalah paku yang ada ininya apa? Yang ada ulirnya. Jadi bukan paku yang bukan paku yang beredar di pasaran, tapi paku di sini adalah paku yang ada ulirnya. Lalu baut juga adalah baut standar heksagon. Lalu ada yang menggunakan obeng, lalu yang ujungnya kotak ada juga. Lalu ada cincin apa tadi itu ya? Cincin belah. Nah, cincin belah itu bentukannya seperti ini. Cincin belah. Ini emang agak-agak jarang ya beredar di pasaran. Lalu ada juga yang namanya spike grid atau tadi apa? Kokot bulldog. Apa ini namanya? Kokot bulldog. Ini spike grid. Atau ini kita sebut dengan kokot bulldog. Kokot bulldog. Oke, lalu ada tooth ring. Di sini ada tadi di grafik. Ya, ada. Oke. Lalu ada macam-macam ya, ada double side tooth plate dan lain sebagainya. Plate connector. Oke, lalu kita percepat ke perhitungan sambungan. Kemarin kita udah ngebahas sedikit. Sini saya akan memperdalam, soalnya kemarin kita nggak ngebahas keseluruhan. Contoh ada saya skip. Nah, rencanakan sambungan perpanjangan seperti gambar menggunakan alat sambung paku. Ya, dengan kayu penyusun sambungan memiliki berat jenis sebesar 0,5 dan nilai lambda sebesar 0,8. Ya.
Sama seperti pertemuan sebelumnya ya. Nah, oke, lalu next kita lihat rencanakan sambungan ini menggunakan sambungan paku. Pakunya ukuran berapa sih? Nanti kita rencanakan. Next. Oke. Nah, di sini dicoba paku. Jadi untuk diameter paku kita menggunakan metode trial dan error. Trial dan error. Jadi ketika ini tidak sesuai, kita ganti. Dapat dari mana nih standar paku 4,2 dan panjang 102? Itu ada standarnya. Jadi ini diameter paku ya. Nama paku ada mulai 2 inch BWG 12 sampai dengan 4,5 inch BWG 6. Ini diameternya bervariasi dari 2,8 mm sampai dengan 5,2. Nah, panjangnya juga bervariasi. Oke. Nah, di sini kita gunakan paku dengan ukuran 4,2, berarti diameter 4,2 dia ada di sini. 4 BWG 8. Dia ada di sini. Oke, save. Nah, dicoba dengan paku ukuran diameter 4,2. Oke, kita tarik dulu si tabel yang tadi biar gampang. Nah. Oke. Nggak bisa, bentar. Oke. Nah, berarti kita akan menggunakan paku yang ini. Diameter paku 4,2, berarti kita akan menggunakan paku yang ini. Bentar ya, agak susah. Nah, kita gunakan paku yang ini. Save. Oke, kita perkecil. Nah, di sini sudah ketahuan nih. Pakunya diameter 4,2. 4,2 adalah diameter. Lalu ada panjangnya. Panjangnya adalah 102 dan nilai lambdanya adalah 24. Oke, lalu kita akan harus narik juga data berapa sih kuat jenis paku. Nah, kuat lentur paku ada di tabel ini. Oke. Nah, ini adalah kuat lentur dari paku. Oke, kita gunakan paku dengan ukuran diameter 4,2. Nah, kita 4,2. 4,2 ada di mana sih? Ada yang di pertama, kedua, 3, 4, apa 5? Coba, Rivaldi. Kedua, Pak. Kedua ya. Nah, berarti di sini kita bisa tarik bahwa kuat lentur paku dengan diameter 4,2 dia ada di sekitar sini. Nah, di sini dia diameter pakunya. Oke, ini sebenarnya udah saya bahas di minggu lalu. Nah, berarti di sini bisa kita tarik bahwa kuat lentur kayunya adalah 620. Oke. Oke, garisnya ini.
Lalu kita harus cari juga yang namanya nilai maaf ini agak berantakan, nilai kuat kayu samping dan utama ya. Jadi kuat kayu samping dan utama dianggap memiliki berat jenis yang sama. Maka FWS sama dengan FEM. Jadi FWS itu adalah kuat kayu samping dan FEM adalah kuat kayu utama. Nah, dapat dari mana nih 31,98? Nah, di minggu kemarin saya belum ketahuan nih 31,9 dapat dari mana. Ternyata dari tabel 2. Sini nih baru dapat bahwa nilai kuat kayunya adalah sebesar 31,98. Nah, dapat dari mana 31,98? Didapat dari tabel. Nah, kenapa 31,98? Kita lihat dari berat jenis kayunya. Nah, berat jenis kayunya berapa dari soal? Di sini berat jenis kayunya adalah 0,5. Nah, kita tarik di sini berapa sih nilai kuat kayu sampingnya. Nah, kuat kayu itu kita gunakan tabel yang ini. Nah, di sini 0,5. 0,5 dapat dari sini nih. Oke, kita kasih bulutan. Nah, 31,98. Kita dapat nih. Nah, 31,98. Udah kita dapat. Oke, 31,9. Nilai RE-nya diasumsikan 1. Lalu tebal kayu sampingnya adalah 25. Dapat dari mana 25? Tadi adalah kayu yang akan menjadi kayu yang akan disambungnya. Ini ada kayu utama 5/12 dan kayu sampingnya adalah 2,5. Maka kita gunakan nilai sebesar 25. Jadi 2,5 itu 2,5 cm sama dengan 2,5 cm. Oke. Dan penetrasi pada komponen pemegang. Nah, jadi 102 itu dapat dari mana? 102 adalah adalah panjang kayunya. Oke, ini 102. 102 dikurangi 25 dikurangi 50. 25 itu adalah ini dikurangi 150. Jadi penetrasinya adalah sebesar 102 panjang tiang dikurangi kayu samping, tebal kayu samping ditambah kayu utama. Ya, jadi totalnya adalah sebesar 27 mm. Maksudnya di sini komponen pemegang itu adalah jarak dari 102 dikurang oke, berarti jarak di sini adalah jarak yang ini nih dari ujung dari ujung paku. Jadi berapa sih kedalaman paku yang kedalaman paku yang tertancap? Tanya di sini nih. 102 dikurangi 50 dikurangi 25. Berarti di sini. Nah, ini adalah nilai dari siapa tadi? P, nilai penetrasi. Jadi nilai penetrasi yang dimaksud adalah nilai P ini. P. Udah ketahuan nilai KD adalah 2,2 didapat dari tabelnya bisa dicari. Lalu sekarang kita harus mencari berapa sih modal kelelehan. Nah, maksudnya di sini adalah nilai Z atau nilai kelelehan
atau kuat lentur kayu sebelum dia dikalikan dengan faktor koreksi. Nah, nilai Z sini ada berbagai cara, ada total ada 4 ya. Nah, salah satunya adalah 3,3 dikalikan DT dikalikan dengan FES atau FEM. Jadi dapat 1074 Newton. Sini ada nilai K1 Z, ada kalau pertemuan kemarin ada Z1, Z2, Z3, tapi kita contoh yang diambil hanya salah satunya. Nah, di sini sudah dihitung semuanya nih. Kalau pakai Z1 berapa, kalau dipakai Z2 berapa, kalau dipakai Z3 berapa, Z4 berapa. Ya. Ini modal kelelehan, ini modal kelelehan 1. Saya buat tabel slide baru. Sini Z1. Sini ada kelelehan 1. Lalu ada berapa sih nilai Z2? Nilai Z2 ada kelelehan 1. Ini ada nilai Z2. Ini ada modal kelelehan. Ini adalah Z2. Lalu ada Z3. Ada Z3. Ini nilai Z3. Maaf, saya nggak hitung satu-satu ya, kelamaan. Ini Z2. Ini adalah Z3. Ini hilang pula. Z1, Z2, lalu ada Z3, 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 yang terakhir ada Z4. Nah, di sini 1, 2, 3, S. Dan yang terakhir yang keempat. Ini kita sebut. Nah, oke. Dapat dari mana ini, Pak? Nah, ini dapat dari standar yang ini. Nah, jadi untuk menghitung mode kelelehan tuh ada 3 cara. Nah, jadi yang ada Z 3,3 dikali DT dikali FES, lalu ada Z3, Z3M, Z3S, lalu Z4. Oke, nah di sini setelah kita hitung ke empat-empatnya, kita hitung Z1, oh hasilnya segini nih, 10.074 ya, 10.074. Lalu kita hitung Z3M, Z3M hasilnya adalah 4.443. Lalu Z3S 4221 dan yang terakhir 4302 nih. Jadi ini dihitung nih tiga-tiganya nih mode kelelehannya. Nah, baru sudah itu kita pilih salah satunya. Salah satunya kita akan menggunakan nilai Z yang paling rendah. Oke, ini Z4. Nah.
Kita lihat di sini antara perhitungan Z ini yang paling rendah ada di sini nih. Moda kelelehan 3S. Nilainya adalah 4221. Jadi ini trial dan error. Kita gunakan nilai Z yang paling rendah. Nah, kenapa ketiga? Karena nilainya 4221 Newton. Sementara yang lainnya, yang satu ada 10.074 Newton, lalu Z3M itu 4.432, lalu Z4-nya adalah 4302. Nah, ini yang kita pakai karena nilainya yang paling rendah. Kita buktikan benar nggak nilainya 1074. Contoh, kita buat equation. Insert equation. Nah, kita hitung save format ini. Kok insert equation gagal. Ntar kita buat baru, insert save. Oke, insert equation. Z, kok nggak ada? Kok nggak ada tulisannya? Bentar ya. Insert textbook. Z. Oh. Oke. Nah, Z sama dengan kita lihat 3,3 dikalikan dengan DT dikalikan dengan FES dibandingkan dengan nilai KD. Z sama dengan 3,3 dikalikan nilai DT. DT itu adalah diameter paku. Diameter pakunya adalah 4,2. Lalu dikalikan dengan D 3,3 DT dikalikan dengan 25. Start 25 dapat dari mana? Belakang samping. DT. FES D. Oh, tar. Ini bukan DT ya, tapi D. Sama dengan Z. D dikalikan dengan TS. Nah, salah. Dikalikan dengan nilai FES. Maka ketahuan hasilnya 1074. Kita buktikan benar nggak 1074? Z sama dengan 3,3 dikalikan D. D diameternya adalah 4,2. S-nya berapa di sini? Ternyata tebal sampingnya adalah sebesar 2,5 cm.
Terus kita rubah ke dalam milimeter. Jadi hasilnya adalah 25. Ini ada 25. Lalu dikalikan dengan nilai FES atau kuat lentur kayu samping. Di sini didapatkan kuat lentur kayu sampingnya adalah 31,98. Oke, kita masukkan di sini 31,98. 31,98 dibagi dengan nilai KD. Nilai KD-nya dapat 2,2. Kita lihat dapat dari mana 2,2 nilai KD. Nah, di sini didapat nilai KD adalah 2,2. Ini didapat dari standar si itu paku, ya. Bisa dicari tabelnya. Kita cari ada nggak tabel nilai KD. KD nggak ada. Nilai KD. Oke, belum ada. Kayaknya ada di tabel SNI. Nilai KD adalah sebesar 2,2. Kita buat 2,2 Nah, kita coba hitung berapa sih? 3,3 dikali 4,2 dikali 25 dikali 31,98. Coba ada yang bisa bantu saya nggak? 11.081,07. 1181, 11081, 1181,87 07 Pak. 07. Ya Pak. Kayaknya nggak segini deh. Coba kita uraikan dulu. 31,98 dikalikan dengan 25. Kita mulai dari belakang. 3,3 dikali, kita uraikan 4,2 dikali 25 dikali ini dulu 3, yang 2 terakhir 25 dikali 31,98 berapa hasilnya? $799,5. 799,5. Itu hasil 25 dikali 31,98 ya. Iya, Pak. Nah, sekarang yang 4,2 dikali 3,3. 13,86. 13,86. Oke, sekarang coba dikalikan 13,86 dikali 799,5. Tetap Pak hasilnya 11. Tetap ya? Ya. Oke. 11 berapa tadi? 081. 081,07. Coba dibagikan dengan 2,2. Berapa? 5036,85. 5036,85. Nah, berarti ini yang bikin contohnya salah ini, berarti harusnya ini adalah 50
harusnya di sini adalah 5036,85 Newton. Oke. Oke, berarti yang benar yang kita hitung nih ya. Habis itu kita hitung benar gak nih yang mode kelelehan 3. Ini hitungnya 2 kali ini tuh. Bentar. Jadi ini K1. Kepanjangan deh. Udahlah. Nah, intinya si moda kelelehan itu atau kuat leleh kayu itu kita hitung 3 kali. Nah, mana sih nilai yang kita dapatkan paling kecil? Nah, itu yang akan dipakai. Entah itu metode kelelehan 1, 3M, 3S, atau 4. Kenapa nggak ada mode kelelehan 2? Itu saya juga belum tahu nih. Di sini juga di keterangannya cuma 1, 3M, 3S, dan 4. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dapatnya kelelehannya adalah di Z4, ya udah kita gunakan yang mode kelelehan Z4. Nah, karena ini kebetulan mode kelelehannya didapatnya dari Z3S, maka kita gunakan nilai 4221 Newton. Oke, habis itu kita hitung tahanan lateral terkecil adalah 3S sebesar 4221. Jadi kalau ini karena ini kayu adalah 2 irisan, maka di sini nilai Z-nya ada 2. Ya. Nilai Z yang ini adalah 422S, 4221. Z sama dengan 4221 Newton. Yang bawahnya juga sama, 4221 Newton. Oke, maka di sini Z pada 2 kayu kecil ini yang lebar 2,5, maka adalah 2 dikali 4221. Ya, berarti karena ada 2 dikalikan dengan 2, maka totalnya adalah 8.442 Newton. Oke, lalu ini baru modal, dalam artian nilai Z yang belum dikalikan dengan faktor koreksi. Ya, baru nilai Z-nya yang baru kita ketahui. Nah, sementara yang harus kita ketahui adalah nilai Z aksen atau tahanan lateral yang sudah terkoreksi. Nah, kalau untuk mengetahui nilai Z aksen, maka nilai Z harus dikalikan dengan faktor koreksi. Nah, di sini nilai koreksi penetrasinya yang dipakai hanya 1, atau nilai CD. Ya. Nilai CGI dan lain tidak diperhitungkan terlalu banyak. Nah, di sini nilai CD-nya didapat P/12D. P-nya adalah 27. Dapat dari mana 27? Dapat dari nilai yang tadi nih, tabel penetrasi. Nah, di sini tabel penetrasinya adalah 27 nilai P-nya, 27 mm. Dapat dari mana 27? Dapat dari nilai perhitungan yang ini, P27. Oke, habis itu baru kita ketahui nilai Z aksennya adalah nilai, kayaknya kebalik deh. Nilai, bentar, saya coba ulang di sini. Nilai Z aksen sama dengan Z dikalikan dengan nilai CD. Oke, maka kita ketahui nilai Z aksennya adalah 8.442 Newton dikalikan dengan CD. CD-nya didapat 0,536.
0,536. Oke, singkat cerita, berarti nilai Z aksennya adalah sebesar 4525 Newton. Berarti di sini nilai Z atau nilai Z aksennya, kuat lateral kuat lentur kayu yang terkoreksinya adalah sebesar 4.500. Kenapa harus dikoreksi? Di sini karena ada koreksi penetrasi. Di sini nilai pada contoh soal ini suhu, kelembaban udara, dan lain sebagainya tidak diperhitungkan. Lalu habis itu kita lihat aman nggak sih sambungan ini. Nah, syaratnya kan sudah saya jelaskan, ZU harus lebih kecil daripada nilai Z aksen, maka itu aman. Tapi apabila Z aksennya lebih kecil, maka itu nggak aman. Nah, setelah Z aksennya kan udah ketahuan nih, 4.545 Newton. Kita tinggal menghitung berapa sih nilai ZU-nya. Jadi nilai ZU itu adalah beban yang terjadi pada itu konstruksi kayu. Oke, next slide. Nah, nilai ZU sama dengan lambda dikalikan dengan omega Z dikalikan dengan Z aksen. Nah, diketahui nilai ZU-nya adalah 2353 Newton. Sementara delta Z-nya, lambdanya kita dapat 0,8 dari 0,8 lambda dari persen tadi udah ketemu deh 0,8 lambda di sini 24 tadi. Oke, kita skip dulu, kita ikutin aja dulu. Nah, tekanan lateral izin pada satu paku. Jadi ZU sama dengan lambda dikali omega Z dikalikan dengan Z aksen. Berarti pada satu paku dia bisa menahan beban sebesar 2353 Newton. Maka kalau kita menghitung jumlah pakunya, berarti tinggal berapa sih beban yang terjadi. Nah, beban yang terjadi adalah 20.000 Newton. 20.000 Newton itu didapat dari nilai yang ini. Nilai P-nya total adalah 20 kilonewton. Ya. Kalau kita buat kotak di sini, P total sama dengan 10 kN kali 2. Nah, kali 2. 10 dikali 2 sama dengan 20 kN. Nah, ini kan masih kilonewton. Kalau kita rubah ke dalam Newton, maka hasilnya adalah 20 dikali 1000. Berarti ini adalah 20.000 Newton. Nah, ini karena ini tadi kita menghitung satuan izin kayunya atau satuan leleh kayu menggunakan Newton, maka kita rubah P-nya ke dalam Newton. Maka hasilnya adalah 20.000. Nah, berarti untuk menghitung berapa sih jumlah kayu yang dibutuhkan, tinggal nilai P dibagikan dengan nilai ZU. Maka sebetulnya pada kayu sambungan ini butuh 8,5 kayu. 8,5. Berarti kalau kita bulatkan di sini menjadi 9 buah paku. Berarti kita bulatkan menjadi 9 paku. Insert home.
kotak. Salah. Insert. Berarti kita sebetulnya butuh 8,5 paku. Tapi kan nggak mungkin kan si pakunya satu kita potong, jadi kita gunakan paku setengah. Nggak bisa, maka kita bulatkan menjadi sebesar 9 paku. Jadi kita butuh 9 paku nih, tapi kalau 9 berarti ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya 1 nggak kebagian, maka kita bulatkan menjadi 10 paku aja. Nah, 10 paku. Nah, di sini ada standarnya nih. Spasi dalam satu baris atau nilai A adalah 10 kali diameter dan lain sebagainya. Oke, gitu aja. Ada tugas. Pertama, tugas. Slide ini nanti saya share di Classroom. Nah, seandainya sambungannya seperti ini, oke. Nah, seandainya sambungannya sama, saya rubah sedikit biar nggak terlalu ribet. Rubahnya yang di apanya ya, sebentar. Sama berat jenisnya. Oke, saya rubah di rencanakan sambungan kayu. Rencanakan sambungan kayu dengan asumsi kayu memiliki berat jenis sebesar, kita ganti menjadi 0,55. 0,55. Oke. Gak apa-apa lah, semuanya disamain. Saya hanya merubah di berat jenis kayu. Berarti Anda akan ada yang berubah tapi sedikit sekali. Jadi silahkan Anda hitung nih berapa. Rencanakan sambungan perpanjangan menggunakan alat sambung paku. Oke ya. Ukuran kayunya sama, bebannya juga sama, lalu sama juga ukuran tarik, hanya berat jenis kayu. Kayu penyusun sambungan memiliki berat jenis 0,55. Cuma beda di berat jenis kayunya 0,55. Nilai lambdanya juga sama 0,8. Oke, ada yang ditanyakan? Saya rasa pusing, nggak apa-apa. Daripada nggak sama sekali. Kayu materi 2003. Tugas 2. Tugas 3. Sambungan paku. Classroom. Ada yang ditanyakan sampai sini? Sambil saya upload di Classroom. Ada yang ditanyakan? TS 221C ya? Tugas kelas buat tugas 3, sambungan kayu Oke, batas waktunya sampai minggu depan. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Materi ini nanti saya upload, dan videonya juga nanti saya upload.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.